Halo, balik lagi dengan channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel kita perbaikan perawatan mobil, terutama mobil Honda. Bahasan kali ini saya akan membahas secara singkat saja perbedaan transmisi AT (Auto Transmission) dan CVT (Continuously Variable Transmission). Jadi ini mumpung ada perbaikan kebocoran oli untuk Jazz GE8 yang tipe maticnya adalah AT. Konstruksinya seperti ini teman-teman. Ya pasti beda ya. Pasti beda sama CVT. CVT modelnya seperti ini, flywheelnya ini yang bikin bunyi kerak-kerak di Jazz ADSI ataupun City VTEC Jazz atau City VTEC ADSI sama yang bikin bunyi itu ini. Kerak. Tapi kalau yang bikin bunyi ini adalah dari matic dalamnya sini, dalamnya intermediate clutch ataupun namanya apa ya, spark plug mas ya, spark plug ataupun steel bellnya itu dia aus, dia akan membebani ke mesin sehingga RPM akan turun dan flywheel ini bunyi. Ini biasa diakali diganti part yang Singapura untuk meredam bunyinya ini, atau dikasih aspal kalau bengkel-bengkel yang untuk ngakal-ngakal. Cuman untuk RPM-nya tetap tidak bisa bagus, tetap ngedrop ya. Jadi meskipun engine mobil teman-teman Jazz ADSI atau City ADSI atau VTEC sudah bagus, coil, throttle maupun busi dan lain-lainnya oke, cuman kalau ininya sudah aus, metiknya sudah aus, itu akan membebani kinerja dari mesin teman-teman, sehingga RPM-nya akan turun. Balik lagi ke perbedaan, yang pasti adalah konstruksi. Kalau matic ini di dalamnya itu seperti kayak hampir seperti manual ya, dia kayak ada gigi-gigi dan kampas-kampasnya itu. Kalau yang ini tip ada seperti kayak steel bell atau kayak fan bell tapi berbentuk seperti logam atau baja. Itu yang biasanya di Mobilio BRV yang putus karena telat ganti oli juga. Itu kasusnya. Untuk yang CVT ini agak sedikit ringkih. Untuk tipe yang lama punya kayak Honda Jazz atau City yang lama maupun yang CVT generasi kedua itu banyak yang bermasalah. Tapi bermasalahnya itu karena faktor oli teman-teman ya. Biasanya oli dan gantinya tidak rutin dan juga salah tipe oli biasanya. Ini yang agak sensitif CVT. Kalau AT teman-teman bisa selama ini sih tidak ada masalah, meskipun pakai ATF dari Z1 dari Honda atau ATF merek apapun tidak ada masalah. Cuman dibedakan ATF itu ada dua untuk Honda, ATF Z1 sama ATF DW1. Ntar tak ambilkan. Jadi untuk tipe AT ini olinya ada dua. Untuk generasi di bawah 2012 adalah pakai ATF Z1. Informasi dari teman-teman spare part ya ini ya. Kalau AT di atas 2012 adalah pakai ATF DW1. Ini kalau teman-teman tanya, kalau ATF Jazz generasi awal, generasi ketiga GE8 sampai 2012 dikasih ini gimana? Saya terus terang saya belum pernah nyoba atau mengalami kendala seperti itu ya. Lebih baik kalau oli itu diserahkan, oli transmisi terutama diganti di bengkel-bengkel yang sudah pengalaman. Takutnya nanti salah oli malah berakibat fatal, terutama yang tipe CVT ya. Kalau tipe AT ini tidak seberapa rewel. Nah, untuk keuntungan dan kelebihan masing-masing ada keuntungan dan kelebihan. Yang kelebihan keuntungan pertama untuk mobil ini jarang rewel yang tipe AT ini. Terus yang kedua perawatannya lebih mudah dan murah. Cara rewelnya memang jarang masalah, kecuali memang oli tidak pernah diganti ya, itu sangat fatal untuk matic. Nah, karena kalau dia rewel, dia cuma ganti kampas-kampas saja, sama platnya kampas sama strainer. Strainer itu filter oli transmisi yang ada di dalamnya sini teman-teman. Jadi kalau kita overhaul maticnya ini, kita tuh kalau dia biasanya kedip-kedip DTC-nya, terus gangguan fungsi sistem AT itu sudah pasti kampasnya matic ini gosong, sudah pasti itu sering terjadi di CR-V generasi kedua, Accord CM5, Accord lama yang sudah karena usia dan KM-nya di atas 150.000 biasanya. Itu sering mengalami kampas kopling yang paling ujung yang dekat plat gosong, sama platnya itu juga gosong. Kalau mau safety diganti semua platnya untuk 5 gigi sama kampasnya ada 5 gigi kalau tidak salah, sama platnya.
Kalau mau kalau mau murah ya diganti yang gosong aja, tapi lebih baik diganti semua karena bedanya selisih dikit. Terus nggak enaknya atau kerugian yang tadi keuntungannya dua itu ya, murah sama lebih awet. Nggak enaknya cuman perpindahan gigi aja yang terasa. Tadi seperti manual, kalau kita pindah gigi 1 2 itu pasti ada sendatan kerasa. Sama konsumsi bahan bakarnya lebih besar untuk di Matic ini ya. Dan juga keuntungan lagi tenaga di awalnya di gigi pendeknya lebih enak ini. Sama daripada CVT ini harus giring. Kalau ini bisa kontan tenaganya. Oke. Ya usah lama-lama sudah yang AT. Terus yang CVT yang perlu diperhatikan adalah tetap oli. Oli ini lebih riskan gantinya, kalau bisa durasi per 20.000 aja. Olinya kalau yang Jazz GD3 sama City GD8 pakai CVT ini ya, wes paling jangan ganti-ganti pakai merek ini, meskipun di sininya dipsticknya itu AT atau gimana, yang jelas pakai ini teman-teman ya. Terus yang untuk mobilio Brio pakai HCF2 ini ya. Keuntungannya dia itu di bahan bakar lebih irit, lebih smooth, dipakai perpindahan gigi tidak terasa. Itu keuntungannya. Cuman tidak enaknya yang kekurangannya menurut saya adalah perawatan sangat mahal kalau ada trouble. Saya belum di luaran mungkin ada yang bisa overhaul ini, tapi kami belum pernah dulu di dealer untuk bongkar ini. Mungkin bongkar casing belakang pernah, tapi kalau overhaul total belum pernah. Kalau ini sudah sering, sudah makanan. Kalau ini belum pernah. Terus kekurangannya lagi adalah tenaga di awalnya agak kurang. Jadi kalau tipe CVT ditarikkan di gas kontan itu malah kempos. Jadi agak digiring dia. Digiring lebih biar nanti kalau sudah dapat jalan pelan, dikurangi lagi gasnya, ditambahi untuk VTEC-nya biar main, itu lebih enak. Di tenaganya, kalau di tenaga awal lebih enak ini ya teman-teman ya, yang AT. Kalau perawatan juga enak ini, cuman tidak enaknya di perpindahan gigi lebih enak ini. Konsumsi bahan bakar pasti lebih hemat yang CVT ini ya. Terus teman-teman kemarin ada yang bingung, ini kok bukan oli Matic, ini kan ada tulisannya ya, jangan digunakan untuk transmisi otomatis ya, ini ya, jangan gunakan untuk transmisi otomatis ya. Ini karena ini tipenya adalah CVT teman-teman, Continuous Variable Transmission ya. Ini juga sama, jangan gunakan kendaraan tidak dikembangkan HCF2. Jadi kalau ini ada keterangannya, jadi kalau tipe GD3 kalau bisa jangan yang pakai yang HCF2 ya, beda formula, beda kegunaan. Jadi kalau yang punya teman-teman GD3 ya pakai ini aja sudah cukup. Kalau ini memang AT ya, namanya aja Auto Transmission Wheel ya. Ini juga AT. Oke, sementara itu aja. Sama beda di solenoid. Kalau ini body valve jadi satu, ini terlepas body valve-nya. Solenoidnya jadi satu di sini, kalau ini terpisah. Ini sama ini terpisah. Ya kalau ini kan nyambung. Oke. Sementara itu aja teman-teman untuk pengetahuan hari ini. Semoga bermanfaat, semoga buat pengetahuan semua. Untuk teman-teman mobilnya yang tipe CVT, olinya jangan sampai kelewatan, jangan sampai salah oli, sangat riskan. Kalau ini di atas 150.000 atau 200 juga, olinya dimajukan aja yang bisa 40.000 ke 20.000. Olinya juga tidak seberapa mahal. Untuk oli-oli transmisi tidak perlu kuras ya, kalau tidak ada masalah cukup ganti aja berkala, itu lebih bagus menurut saya daripada kuras atau flashing. Kalau flashing atau kuras itu diperlukan waktu terjadi kendala atau ada masalah di transmisi tersebut. Demikian mungkin, mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada audio dan video yang kurang jelas. Semoga bermanfaat buat pengetahuan kita semua. Jangan salah isi oli untuk mobil kendaraan Matic Anda, karena desainnya berbeda, untuk formula dari olinya juga berbeda. Semoga bermanfaat. Mohon terima kasih duluan semua. Terima kasih.